berkarya ya Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, selamat siang, selamat bertemu di dalam kasih-Nya. Salam. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan yang terkutip dari kitab Ulangan pasal 32. Ulangan pasal 32 ayat 11 sampai 14. Ya. Apabila Bapak Ibu saudara sekalian sudah menemukannya, dengan penuh kasih dan hormat saya undang untuk bangkit berdiri. Dan mari kita bersama-sama membaca ayat demi ayat. Saya akan membaca ayat yang ganjil, ayat 11 dan 13, sementara sidang jemaat bersama-sama membaca ayat-ayat yang genap, yaitu ayat 12 dan 14. Ulangan pasal 32 ayat 11 sampai 14, demikian firman Tuhan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. 14. Jadi katakan bersama-sama percaya, amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, ayat yang kita baca ini saya akan memberikan tema yaitu Tuhan menuntun umat-Nya. Iya, puji Tuhan, kita semua adalah umat Tuhan. Dan Tuhan itu akan selalu menuntun kita. Firman Tuhan melalui tulisan Musa ini mengajarkan kepada kita bahwa pola hubungan antara Tuhan dan umat-Nya itu seperti induk Raja Wali terhadap anaknya. Cara Tuhan menuntun umat-Nya sama seperti induk Raja Wali menuntun anaknya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, demikian pula cara Tuhan mengawasi umat-Nya juga sama seperti burung Raja Wali mengawasi anak-anaknya. Oleh karena itu kita akan mempelajari kehidupan burung Raja Wali terhadap anaknya. Yang menjadi suatu pertanyaan, bagaimana cara Tuhan menuntun umat-Nya? Ya. Bagaimana cara Tuhan menuntun umat-Nya? Ya. Pertama, Tuhan menggoncang kenyamanan umat-Nya. Wow, berarti kejam Tuhan itu ya. Menggoncang kenyamanan, sudah nyaman digoncang. Di dalam firman Tuhan yaitu Ulangan pasal 32 ayat 11a, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Sama seperti induk Raja Wali, raja menggoyang bangkitkan sarangnya. Anaknya yang sudah nyaman, yang sudah enak selama ini, tetapi digoyang bangkitkan oleh induk sendiri.
Apakah induk Raja Wali itu kejam? Tidak. Kalau ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita sudah nyaman, enak. Lalu di tengah kenyamanan ada sesuatu, masalah, persoalan hidup. Apakah Tuhan itu kejam? Tidak. Tuhan mempunyai tujuan yang lebih indah dari semuanya itu yang belum kita ketahui. Namun seringkali kita menghakimi, wah Tuhan itu kejam dan lain sebagainya. Nah saudaraku yang kekasih, kita akan mempelajari kehidupan burung Raja Wali. Pola hubungan antara induk Raja Wali dengan anaknya dan pola pertumbuhan anak Raja Wali menjadi Raja Wali yang dewasa. Dan hal ini sangat penting saudara. Mengapa? Karena untuk menggambarkan kehidupan rohani kita dengan Tuhan. Tuhan ingin supaya kerohanian saudara itu menjadi dewasa, bertumbuh menjadi dewasa. Itu maunya Tuhan. Tuhan tidak ingin kerohanian saudara itu stagnan. Artinya tetap begitu saja. Apalagi merosot, Tuhan tidak ingin. Tuhan ingin terus mengangkat saudara, mendobrak saudara. Supaya kerohanian saudara itu menjadi dewasa di dalam rohani. Itu maunya Tuhan. Tapi dengan proses. Proses harus dijalani. Nah saudaraku yang kasih, seperti kehidupan Raja Wali itulah pola pertumbuhan kita menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan mau supaya hidup saudara dan saya ini menjadi serupa dengan Kristus. Mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa, yang dahsyat. Yang naik ke atas seperti burung Raja Wali. Naik terbang ke atas. Itu maunya Tuhan. Tuhan tidak ingin umatnya yang sudah percaya kepadanya menjadi down, menjadi lemah, rohaninya turun, bahkan murtad. Itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Namun semuanya pasti terjadi dalam kehidupan umat manusia. Karena segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah saudaraku yang kasih, laksana burung Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Demikianlah Tuhan sengaja mengusik kenyamanan kita dengan menggoncang keadaan kenyamanan kita. Kita sudah hidup nyaman, tahu-tahu digoncang oleh Tuhan dengan suatu permasalahan, dengan suatu persoalan. Bukan Tuhan itu kejam kepada kita, tidak. Tapi Tuhan itu sayang kepada kita. Supaya dengan penggoncangan itu kita berusaha untuk survive, untuk mempertahankan hidup. Supaya iman kita akan tetap terus naik, bukan turun. Itu maunya Tuhan. Saudaraku yang kasih, tatkala induk Raja Wali ini melihat bahwa anaknya itu sudah cukup besar, maka induk Raja Wali ini sengaja menggoyang bangkitkan sarangnya. Sengaja mengusik zona kenyamanan dari anaknya. Tujuannya adalah agar tidak manja, disuapin terus. Ya, disuap terus. Ya, sehingga keenakan. Dalam suasana yang keenakan, maka itu dapat terlena. Sehingga kita akan menjadi down. Nah saudaraku yang kasih, ada ilustrasi. Binatang kera itu kalau ada angin kencang, dia pegang erat-erat, tidak bakal jatuh dia. Tapi begitu angin sepoi-sepoi, enak sekali, dia ngantuk saudara. Ngantuk, akhirnya pegangannya lepas, dia jatuh. Demikianlah ilustrasi dengan kerohanian kita. Apabila keadaan itu biasa-biasa saja, kita tetap bertahan. Ya. Tapi begitu ada goncangan, maka kita akan
berusaha untuk mempertahankan hidup supaya hidup kita tetap survive ya. Dan kita tetap naik bukan menjadi turun. Nah saudaraku yang kekasih, sengaja zona kenyamanan dari anak ini diguncang oleh sang induk. Demikian pula Tuhan sengaja mengusik kenyamanan umatnya dengan menggoncang keadaan kita supaya umatnya belajar berjuang, dapat mempertahankan hidup untuk survive, menjadi dewasa di dalam rohani. Itulah maunya Tuhan. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudaraku yang kasih, di dalam ayat 11 maka dikatakan bahwa Tuhan itu telah mengangkat 5 jawatan: rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Dan ini semua ada tugas masing-masing untuk memperlengkapi orang-orang kudus, termasuk saudara dan saya diperlengkapi. Supaya apa? Supaya dapat menjadi dewasa, kepenuhan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak ingin rohani kita itu ya begitu-begitu saja. Tuhan ingin supaya rohani kita terus naik, dibangun lewat 5 jawatan ini. 5 jawatan dipakai oleh Tuhan untuk terus memperlengkapi saudara, untuk terus naik dan naik, untuk memimpin. Saudara menjadi singer, saudara menjadi WL, saudara menjadi pemain musik, saudara menjadi pendoa syafaat. Semuanya itu dibina oleh 5 jawatan supaya mendewasakan kerohanian saudara. Tetapi ingat saudara, minggu yang lalu ketika iman kita naik, maka kita harus waspada. Semakin tinggi pohon, semakin banyak terpaan angin. Semakin tinggi rohani kita, jangan harap kita semakin enak, enggak. Banyak pencobaan dari kiri kanan. Terpaan angin akan terus begitu kencang untuk menggoncangkan kita supaya kita roboh. Tapi apabila kita sudah berakar di dalam Kristus, maka kita akan kuat dan tidak akan bisa tergoncangkan oleh apapun juga. Amin. Saudara, kita harus tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan akan menjanjikan mahkota kehidupan bagi saudara, supaya saudara pegang teguh, supaya saudara ini bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia. Tidak ada pemimpin rohani, tidak ada yang kita anggap sebagai pemimpin kita, sebagai Tuhan kita, yang bisa mengarahkan sedemikian, yang mempunyai cita-cita di mana aku berada supaya engkau berada. Tidak ada saudara. Ya. Manusia itu egonya tinggi sekali. Setiap manusia mempunyai ego, mempunyai kepentingan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, itu yang ada saudara. Jarang yang mempunyai sifat egonya ini kecil, mementingkan orang lain, jarang saudara. Kecuali Tuhan Yesus kita. Ya. Tuhan Yesus kita itu dia rela berkorban segala-galanya, bahkan nyawanya dikorbankan untuk membela kita, untuk menanggung kita. Supaya apa? Supaya tatkala Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sudah ada di surga. Ya. Kita juga ada di surga. Itu maunya Tuhan Yesus. Luar biasa saudara. Tuhan kita itu luar biasa. Memiliki tujuan yang indah dalam kehidupan kita. Tinggal tergantung kita semua. Maukah kita meresponi akan inisiatif Tuhan ini? Atau kita
menyepelekan akan nasihat-nasihatnya, semua tergantung kepada saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, lagu pujian tadi sungguh sangat indah ya. Janji Tuhan itu kita akan pegang teguh sampai kita mendapat mahkota kehidupan. Kalau kita mendapatkan mahkota kehidupan, luar biasa saudara. Harta benda di dunia tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Dibanding dengan mahkota kehidupan di surga yang mulia, luar biasa. Di sana itu jalannya dari emas, dindingnya dari intan, berlian dan sebagainya. Luar biasa saudara. Oleh sebab itu mari kita kejar terus ya, supaya mahkota kehidupan dapat kita raih, dapat kita capai, kita mendapatkan mahkota kehidupan. Markus pasal 14 ayat 27. Ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba akan tercerai-berai. Saudaraku yang kasih, Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan tergoncang imanmu. Tapi ada satu murid yang memang, murid ini pemberani, berangasan, pemberani. Sekalipun mereka imannya tergoncang, aku tidak akan tergoncang Tuhan. Wah, luar biasa. Tapi orang yang biasanya menyombongkan diri gitu itu mesti jatuh akhirnya. Namanya siapa? Yaitu Petrus ya. Petrus, orang yang pemberani. Akhirnya jatuh. Dia telah menolak Tuhan ya, menyangkal ya, menyangkal. Puji Tuhan, berarti sidang jemaat sudah mulai masuk ini ya, menyangkal Tuhan sampai 3 kali sebelum ayam berkokok kukukuru. Lalu Petrus diingatkan, oh iya ya, waduh, dia sadar saudara. Ya. Sebelum ayam berkokok dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Padahal sebelumnya, Tuhan, iman saya tidak akan tergoncang oleh apapun juga. Masuk penjara sekalipun bersama dengan Tuhan, aku mau. Luar biasa saudara. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Setelah Tuhan Yesus ditangkap, maka dia kecewa. Dia menganggap bahwa Tuhan Yesus pasti bisa melepaskan dari tangkapan prajurit-prajurit Romawi. Demikian pula dengan Yudas. Yudas mengira bahwa Tuhan Yesus yang luar biasa itu pasti dapat melepaskan tangkapan daripada mereka. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus menyerah. Menyerah. Mengapa saudara? Karena harus terjadi apa yang dinubuatkan, harus terjadi. Tidak bisa tidak. Oleh sebab itu Tuhan rela untuk ditangkap. Dan akhirnya disiksa dan sebagainya. Nah, pada saat itulah maka Petrus ini setelah diketahui oleh orang-orang lain, kamu ini pengikutnya ya, kamu orang Israel, kamu pengikut Tuhan Yesus. Dia bilang, tidak, aku tidak kenal dia. Wow. Mungkin saudara juga bisa demikian saudara. Ya. Tatkala saudara dihadapkan dengan sesuatu permasalahan yang pelik, bisa saja saudara akan menyangkal Tuhan. Tapi Petrus sadar setelah ayam berkokok, kukukuru. Ingat ya, dia menangis saudara. Dia bertobat. Bertobat, benar juga kata Tuhan. Menyadari, setelah itu dia bertobat. Dan akhirnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mengapa Yudas sama-sama dia mengkhianati tapi akhirnya bunuh diri? Karena Yudas tidak bertobat, tidak menyesali perbuatannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita menyesali perbuatan-perbuatan kita di masa-masa yang lampau. Kita bertobat dengan sungguh-sungguh, jangan bermain-main dengan pertobatan. Ya. Jangan bermain-main dengan Tuhan.
Mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Seperti Petrus, bertobat dengan sungguh-sungguh, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Demikian pula saudara juga bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Ya. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa memakai saudara. Apapun latar belakang kehidupan saudara, begitu kelam sekalipun keadaan saudara, Tuhan sanggup untuk mengubahkan kehidupan saudara. Tuhan sanggup memakai saudara menjadi alatnya yang luar biasa. Tuhan ingin rohani kita tuh naik terus. Saya ingin ada di antara saudara yang bisa menggantikan saya untuk berkhotbah. Saya senang. Bukan saya monopoli, enggak. Saya ingin malah, ayo. Saya angkat terus, saya dorong terus. Tapi kenyataannya sampai sekarang ya belum waktunya, saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita yang kedua, kita lanjutkan. Yang kedua, Tuhan mengawasi umatnya. Inilah cara Tuhan untuk menuntun kita. Pertama tadi, Tuhan mengguncangkan kenyamanan kita, goncang, supaya kita berjuang, tidak leha-leha, tidak tenang, tetapi kita terus berjuang mempertahankan hidup. Yang kedua, Tuhan mengawasi umatnya. Ayatnya, ya, Ulangan 32 ayat 11 bagian B. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Ya, burung Raja Wali melayang-layang di atas anak-anaknya. Tatkala anaknya ini sudah mulai lelah, mulai capek, maka dia akan menukik ke bawah, mengembangkan sayapnya. Dia melayang-layang di atas anak-anaknya. Artinya apa? Artinya bahwa induk Raja Wali itu mengawasi anak-anaknya. Induk Raja Wali tidak terlena dengan keadaan anak-anaknya. Dia akan mengawasi anak-anaknya. Induk Raja Wali tidak menjadi terlena sedikit pun di dalam mengawasi anak-anaknya. Waktu belajar untuk terbang. Demikian juga Tuhan juga senantiasa mengawasi umatnya, mengawasi saudara dan saya. Sama seperti induk Raja Wali mengawasi anak-anaknya. Tuhan tidak pernah terlena. Tuhan tidak pernah lengah mengawasi umat-umatnya di dalam belajar menjalani hidup ini. Ulangan 11 ayat 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Mata Tuhan tetap mengawasi saudara dan saya dari awal sampai akhir tahun. Awal tahun sampai akhir tahun akan terus. Mata Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan tidak pernah tertidur. Di dalam Mazmur 121 ayat yang keempat. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Siapakah penjaga Israel? Israel ini adalah termasuk kita, Israel rohani. Siapakah penjaga Israel itu? Ya, ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mungkin kita tidak sadar bahwa selama ini Tuhan selalu menyertai kita. Dia ada di sebelah kanan kita, saudara, tangan kanan kita. Dia selalu menjaga kita. Penjaga Israel, dia tidak terlelap, tidak pernah tertidur. Selalu menjaga kita, selalu mengawasi kita. Tuhan tidak pernah lengah dengan itu semua. Dan juga Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu adalah bukti akan penyertaannya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Walaupun kita seringkali, aduh, aku sendirian ditinggal oleh Tuhan. Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Ulangan pasal 31 ayat 6. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita.
Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Pada waktu Yosua mau menggantikan Musa, maka Musa disuruh oleh Tuhan memberitahukan kepada Yosua bahwa Allah akan menyertai Yosua. Jangan takut dan jangan gemetar. Tuhan tidak akan membiarkan Yosua, Tuhan tidak akan meninggalkan Yosua. Dan kalimat ini saudara, kalau saudara teliti di dalam firman Tuhan, itu ada 5 kali disampaikan, ditulis. Yang pertama ayat 6, yang kedua silakan ayat 8, silakan cari. Ulangan 31 ayat 8. Ya. Ayo cepat-cepat supaya waktunya cepat. Ulangan 31 ayat 8. Ayo, benar enggak? HP-nya kudik-kudik. Ya. Iya. Haleluya, saudaraku yang kasih. Tuhan berjanji tidak akan membiarkan umatnya. Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan umatnya. Jangan takut, jangan gemetar. Hadapi hidup ini. Jangan khawatir dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yang ketiga, Yosua 1 ayat yang kelima. Cepat. Yosua 1 ayat 5. Masa lama, biasanya kudik cepet kok. Kalau yang main game cepet dengan ya. 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 Yang ketiga, Saudara. Perhatikan ayat-ayat ini, saudara. Imani ayat ini, luar biasa dahsyat ayat ini. Kalau saudara mengimaninya, Tuhan akan menyertai. Kalau Tuhan menyertai itu membuat berhasil usaha saudara. Apapun usaha saudara, berladang dibuat berhasil, berkebun dibuat berhasil. Apalagi jadi tukang kayu diberkati, pembuat mebel diberkati, Tuhan menyertai. Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Ini pegang teguh saudara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia akan selalu mengawasi kehidupan kita. Yang ketiga, yang keempat, 1 Tawarik 28 ayat 20. Ya, cepat. 1 Tawarik 28 ayat 20. Yang punya Android, wah kalau untuk main yang lain-lain, untuk Facebook dan sebagainya cepat. Untuk ya. 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 Iya. Yang keempat, Tuhan berjanji tidak akan membiarkan saudara dan saya. Tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Ini pesan Daud kepada anaknya Salomo. Jangan takut, jangan gemetar. Tuhan menyertai. Dan Tuhan akan membuat berhasil.
Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Yang terakhir, dalam perjanjian baru, Ibrani pasal 13 ayat 5. Ya. Ayo, terakhir Ibrani yang kelima, pasal 13 ayat 5. Ya. Ayo, biasanya itu, ya. 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 Iya. Amin saudara. Benar. Janganlah engkau menjadi hamba. Nyatanya. Belajar. Amin. Hari ini harus belajar. Ya. Jangan menjadi hamba uang. Apa gunanya mendapatkan setumpuk uang kalau jiwamu binasa? Tuhan sudah menjanjikan mahkota kehidupan di surga yang mulia, luar biasa. Tinggalkan semuanya itu cukup, gak bakal kekurangan. Tuhan tidak akan membiarkan saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara, Tuhan akan menyertai saudara. Jangan takut dan jangan gemetar. Ya. Tapi jangan hanya amin saja. Dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan akan mendukung ya. Iya, ini. Tuhan akan mendukung kita. Cara Tuhan untuk menuntun kita, yaitu Tuhan akan mendukung kita. Ayatnya Ulangan 32 ayat 11 bagian C. Mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Langsung begitu anak-anaknya tuh mengalami kelabaan, sudah lelah, capek. Mengembangkan sayapnya, menukik ke bawah. Menampung seekor, taruh di pundaknya. Dan menampung seekor dan mendukungnya di atas kepak. Di atas kepak sayapnya nih, wah, luar biasa ya. Itu cara Tuhan untuk menuntun kita, dia mendukung kita. Dia tidak kepalang tanggung untuk mengawasi dan juga untuk mendukung kita. Saudaraku yang kasih, apabila induk Raja Wali itu melihat anaknya sudah mulai lemah, sudah mulai merasakan tidak kuat lagi untuk belajar terbang, maka dia menukik ke bawah, lalu menampung seekor, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, mendukung di atas kepak sayapnya. Artinya apa saudara? Dalam Matius 37 ayat 24. Ya. Ini Tuhan Yesus. Ya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila kita jatuh, tidak akan tergeletak, saudara, tidak bakal tergeletak. Saya sangat diberkati, ada sedang jemaat yang bersaksi pada waktu dia tergelundung dari jurang, dia hanya mengatakan Tuhan, langsung berhenti saudara. Ada pohon yang menahannya. Dia kalau seandainya tidak ada pohon itu, dia jatuh ke bawah, kepalanya benjut kena batu, habislah nyawanya. Tapi Tuhan menopang kita dengan tangannya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mengawasi dan bahkan mendukung kita. Cara Tuhan luar biasa saudara. Tidak membiarkan kita, tapi dia juga mendukung kita. Pada waktu kita mau jatuh, kita tidak akan jatuh. Pasti dia akan mendukungnya. Namun sayangnya, banyak anak-anak Tuhan yang khawatir, saudara. Khawatir sehingga tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ya, wah,
percaya dengan kemampuannya sendiri. Mari kita belajar. Kita utamakan Tuhan. Maka Tuhan akan mengutamakan kita. Kalau kita mendahulukan Tuhan, maka Tuhan juga akan mendahulukan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita akan dipenuhi. Tuhan itu ajaib. Kuasanya dahsyat luar biasa. Tidak bisa kita cerna dengan akal pikiran kita. Apa yang tidak kita sangka, itu yang disediakan Allah bagi kita. Namun seringkali kita khawatir. Ya. Apalagi kalau menghadapi masa-masa. Ya, suatu contoh, saya mau membangun rumah. Waduh, mau membangun rumah perlu biaya ini. Waduh, saya harus menabung sebanyak-banyak, menabung. Sehingga lupa dengan kewajiban kita untuk mengembalikan milik Tuhan. Juga demikian kalau ada yang kita mau punya hajat misalnya, ya mau bertunangan misalnya, ya bertunang atau merit ya. Takut, waduh biayanya banyak. Wah, mengumpul, menabung. Tapi melengahkan kewajiban kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan, kita tabung sekalian. Ya, tidak ada benih yang kita tabur. Khawatir kalau nanti kurang. Saudaraku yang kasih, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan akan terus memenuhi segala kebutuhan saudara. Jangan takut dan jangan gentar. Utamakan Tuhan, maka Tuhan akan mengutamakan kehidupan saudara. Amin. Ya. Belajar saudara, ya. Belajar supaya sudah menjadi raja wali yang dewasa. Dalam Keluaran pasal 19 ayat 4, ya. Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan akan mendukung kita. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ya, ini Musa memimpin bangsa Israel. Apa yang telah dilakukan Tuhan? Mengeringkan laut Tebrau, ya. Dikeringkan sehingga berjalan di atas tanah kering, jalan kering. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku, ya, dibawa Tuhan kepadanya. Saudaraku yang kasih, Tuhan akan terus mendukung kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia akan terus mendukung, akan terus mensupport kita. Dan Tuhan itu pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Waktu Tuhan itu tidak bisa kita sangka. Kalau ada pujian waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benarkah? Jangan hanya di mulut memuji Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terus lagi lanjutnya gimana? Gimana, saya lupa apa? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Gimana? Agak keras sedikit apa? Walau apa? Walau kadang tidak kita mengerti. Walau kadang-kadang tidak mengerti. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Ibrani 4 ayat 6. Ya. Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan pada tepat pada waktunya. Kalau pada waktunya sudah masanya Tuhan menolong, pasti menolong. Tidak, bisa tidak. Dia pasti akan campur tangan. Oleh sebab itu jangan khawatir dengan segala sesuatu. Tapi syaratnya adalah kita harus
dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Apa menghampiri tahta kasih karunia ini? Saudara sekarang ini sedang menghampiri tahta kasih karunia. Menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Saudara datang ke tempat ini adalah datang kepada Tuhan. Bukan datang kepada pendeta, bukan. Datang kepada Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan apa manfaatnya? Yaitu supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Supaya kita menerima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kalau kita terus mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti akan mengutamakan kebutuhan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia terus akan mengawasi kita. Dan dia akan terus memberikan pertolongan demi pertolongan tepat pada waktunya. Ulangan 32 ayat 12. Ya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun umatnya. Dan tidak ada Allah asing menyertai dia, orang Israel ya. Dia ini orang Israel. Demikianlah Tuhan menuntun kita umatnya. Tuhan menuntun saudara dan saya. Tidak ada Allah asing lainnya. Tidak ada kepercayaan lain yang menyertai kita. Jangan sampai ada keyakinan lain yang menyertai kita. Ya termasuk ya kuasa-kuasa dunia ini. Jangan sampai ada yang mengikuti menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Supaya apa? Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Cara Tuhan menuntun umatnya sama seperti induk Raja Wali membesarkan anak-anaknya. Supaya menjadi Raja Wali yang dewasa, yang bisa terbang sendiri, melintasi bukit, dan menikmati segala berkat Tuhan. Seperti di dalam Ulangan pasal 32 ayat 13 dan 14. Next. Ya. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi. Kalau baru ke bukit apa itu, bukit yang saudara injak, apa itu bukit apa itu? Bukit Misang apa itu? Iya, itu karena tinggi ya. Ini saudara akan dibuatnya berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi. Terus dan memakan hasil dari ladang. Ya, memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu. Bukit batu bisa mengeluarkan madu. Dan minyak dari gunung batu yang keras. Ada minyak yang keluar dari batu yang keras. Artinya apa saudara? Saudara diberkati di dalam segala perkara. Usaha saudara akan dibuat berhasil. Saudara akan menikmati hasil jerih payah saudara. Saudara akan meminum madu, tidak hanya air putih biasa, air madu luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa gambaran tentang keperkasaan Raja Wali dan kelimpahan berkat yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan anak-anak Raja Wali, juga akan terjadi pada umatnya. Ayat 14. Ya, wah ini domba ya, kambing domba. Dade dari lembu sapi dan susu kambing domba dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Ya. Kalau tadi kita makan hasil ladang kita akan diberkati, sekarang kita akan minum tidak hanya air putih ya, tapi dengan air susu, dengan madu dan lain sebagainya. Luar biasa. Ya. Tuhan mempunyai rencana untuk membawa saudara, menuntun saudara supaya saudara dapat menikmati berkat yang luar biasa, tidak hanya biasa-biasa saja.
Tidak ada makan biasa-biasa saja, tapi Tuhan ingin supaya saudara tuh makan dan minum yang luar biasa, yang tidak pernah saudara makan dan minum. Saudara akan menikmatinya dengan luar biasa. Itu maunya Tuhan. Apakah saudara mau dituntun Tuhan? Apakah saudara mau dituntun Tuhan? Apakah saudara mau dituntun Tuhan? Tidak mau. Ya, kalau tidak mau ya Tuhan juga tidak mau. Ya. Tapi kalau sudah mau dituntun Tuhan, maka Tuhan akan menuntun saudara. Inilah rencana Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Dia akan menuntun kita, dia akan mendukung kita, dia akan mendewasakan kita, dan dia akan memberkati kita. Puji Tuhan. Kesimpulannya saudara, akhirnya marilah kita belajar menerima keadaan kita. Mari kita belajar menerima kita apa adanya. Keadaan kita begini, kita terima, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan dalam setiap perkara yang kita hadapi. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita terima dengan penuh ucapan syukur. Belajar menerima keadaan kita. Karena semua itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Semua itu ada campur tangan kehidupan kita. Demi kebaikan kita. Semua itu adalah untuk kebaikan kita. Demi kebaikan kita. Tuhan menuntun umatnya supaya umatnya dewasa dan menikmati berkat-berkat berkelimpahan. Amin. Amin. Kasih kemuliaan bagi nama Tuhan supaya saudara diberkati luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan.